dengan sayangmu naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan tegar bersamamu, maka kau ada atas besar. Ku terasa kau aku. Saya akan sharing tentang seorang perempuan yang kisahnya ada di dalam Alkitab tapi dia tidak disebutkan namanya, gitu ya. Dan buat saya sendiri perempuan ini, kisah yang dari perempuan ini tuh betul-betul memberikan saya satu pencerahan gitu ya. Pikiran saya diperbaharui ketika saya membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini tentang perempuan ini. Siapakah dia? Nah, dia adalah perempuan Samaria. Nah, mungkin kita baca terlebih dahulu, teman-teman, sebagian dari ayat firman Tuhan yang ada di Yohanes 4 ini. Mungkin kita mulai dari ayat 9 ya. Di situ dikatakan, maka perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lalu berikutnya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, ini adalah cerita yang menarik ya. Mungkin sebelum saya sharing apa yang menjadi rema dari firman Tuhan ini dalam hidup saya sharing dulu sedikit tentang konteks dari cerita perempuan Samaria ini. Mungkin teman-teman juga sebagian sudah mengetahui bahwa tadi juga dituliskan ya, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi memang kalau teman-teman ada waktu mencari referensi-referensi sejarah gitu, memang orang Yahudi itu memandang dalam tanda kutip rendah ya orang Samaria gitu. Ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan itu, tetapi salah satunya adalah karena orang Samaria itu tidak menyembah Allah di Yerusalem gitu. Nah, jadi secara kultur ini bukan satu hal yang mudah ya. Yesus mendobrak kultur itu, bahwa orang Yahudi yang tadinya tidak biasa bergaul dengan orang Samaria, tapi Yesus malah mampir dan bicara dengan orang Samaria ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari perempuan Samaria ini ya, udahlah dia dari kaum Samaria ya, bukan orang Yahudi. Lalu kedua, hidupnya juga mungkin bisa dikatakan tidak seideal orang-orang lainnya gitu ya, atau perempuan lainnya.
gitu. Dia tadi dikatakan punya 5 suami dan bahkan yang saat ini hidup sama dia itu adalah bukan suaminya. Gitu. Jadi bukan sedikit, mungkin cukup banyak, tidak biasa gitu ya. Nah, luar biasa Yesus yang kita sembah nih ya teman-teman. Karena Yesus itu mendobrak bukan cuma masalah orang Yahudi yang tadinya tidak bergaul dengan orang Samaria terus bicara dengan orang Samaria, tapi Yesus mendobrak nilai lainnya. Itu apa? Pada masa itu aja antara perempuan dan laki-laki itu nggak seperti sekarang ya, kita begitu terbuka dan kita begitu luas bisa ngobrol sama siapa aja gitu kan. Antara perempuan laki-laki juga udah sesuatu yang dalam tanda kutip itu nggak biasa. Apalagi ini sama perempuan Samaria yang hidupnya juga bisa dikatakan tidak seperti perempuan-perempuan lainnya yang umumnya mungkin ya suaminya hanya satu begitu ya. Jadi Yesus itu kalau sekarang ada startup ya ternyata, tapi Yesus itu udah duluan jadi disruptor ya di dunia ini gitu ketika dia ada melayani di dunia. Jadi dia mendobrak nilai-nilai itu karena buat dia ya pembicaraan ini adalah satu pembicaraan yang penting ya. Kita akan lihat kenapa pembicaraan dengan perempuan Samaria ini menjadi satu pembicaraan yang sangat penting. Nah, kemudian kalau dari konteks perempuan Samaria sendiri, ini juga menarik teman-teman. Kalau saya kemarin coba riset-riset kecil cari tahu gitu ya, ternyata ada kemungkinan ya, tafsiran yang ada kemungkinan perempuan Samaria ini memang dia tidak bersosialisasi dengan perempuan-perempuan lainnya. Kenapa? Kalau tadi kita kembali ke ayat firman Tuhan, itu perempuan Samaria ini dia datang sendirian ya untuk menimba air. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari konteksnya pada masa itu, menimba air di sumur itu ternyata adalah satu kegiatan bersosialisasi juga untuk para perempuan di masa itu. Gitu. Jadi biasanya mereka tuh kalau ke sumur itu mungkin kayak kita kalau misalnya lagi pengen nongkrong gitu ya, janjian di mana gitu. Nah kalau pada saat itu janjiannya di sumur ini gitu untuk ya bersosialisasi. Tapi lucunya perempuan Samaria ini dia pergi ke sana sendirian gitu ya. Jadi ada beberapa tafsiran yang menilai bahwa ada kemungkinan memang pertama either dia dikucilkan dari masyarakat karena alasan tadi ya, kehidupannya yang mungkin sedikit tidak biasa, atau dia yang memang menarik diri dari pergaulan dengan masyarakat atau dengan kaum perempuan lainnya karena mungkin dia takut diadili ya, dihakimi begitu ya dengan gaya hidup yang sedang dia jalani. Nah, jadi kalau kita melihat konteks itu, perikop ini memang sangat menarik gitu ya. Dan saya memilih perikop ini karena tadi saya ngelihat bahwa ada hal-hal yang cukup mirip yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Samaria ini dengan kehidupan saya ya. Kalau kita lihat ya di bagian-bagian berikutnya, tadi yang soal perempuan Samaria yang bahwa dia katakan, aku tidak punya suami. Lalu kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kalau kita melihat di situ, saya merenungkan ya waktu pas beberapa waktu lalu bahwa perempuan ini mungkin ada satu hal yang dia cari dalam hidupnya, gitu ya, yang dia tidak temukan jawabannya, ya. Dengan menikah 5 kali gitu ya mungkin dia mencari perlindungan, atau mungkin dia mencari kepuasan seksual, atau mungkin mencari hal-hal lain yang ingin dia dapatkan dari pernikahan yang berkali-kali itu, gitu ya. Nah, terus terang, saya pernah mengalami masa yang sama ya. Bukan saya mencari lebih dari 1 suami, bukan. Tapi saya pernah mengalami satu masa di mana saya tuh nggak puas sama kehidupan saya saat itu. Ya, kalau boleh sharing sedikit, saya bertumbuh gitu ya menjadi seorang pribadi yang sangat achiever. Gitu. Di dalam DNA saya tuh pokoknya harus menang gitu ya, harus apa yang saya targetkan harus tercapai gitu. Itu saya banget gitu ya. Jadi dan saya nggak cuma buat target, tapi saya itu juga buat perencanaan yang sangat detail, bahkan dari sejak saya sekolah gitu. Kalau saya misalnya mau nanti kuliah di UI, apa yang harus saya lakukan? Oke, lalu apa yang saya lakukan di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Jadi itu benar-benar action plan-nya saya rencanakan dan saya lakukan gitu ya. Ya saya sangat mengejar itu gitu ya. Jadi saya maunya semua tuh harus sesuai dengan target saya ya.
sampai saya menikah, itu sesuai target saya, puji Tuhan gitu ya. Terus habis menikah saya targetkan harus S2 di mana dan nanti habis S2 ngapain gitu, itu saya targetkan. Sampai pada saat beberapa tahun lalu ketika setelah saya selesai S2, itu target saya adalah saya mau kerja di UN agency tapi bukan di Indonesia gitu ya. Karena waktu itu saya udah terpapar, saya pernah magang di salah satu kantor UN agency di kota Bonn di Jerman. Jadi saya ngeliat ini nih, this is it Lord gitu ya. Ini yang saya mau untuk target saya selanjutnya. Waktu itu saya yang sudah cukup maju ke tahap lanjut itu untuk UNESCO UNEVOC kantornya di Bonn kebetulan. Jadi udah beberapa tes sampai saya tuh udah di final stage, hanya tinggal 2 kandidat. Ada saya dan satu lagi kandidatnya itu orang Jerman gitu ya. Wah udah seneng banget nih, waduh nih pasti nih. Karena dari semua target saya yang kemarin-kemarin tuh bertahun-tahun tuh cek semua tuh saudara-saudara gitu ya. Jadi kayak wah ini pasti juga nih gitu kan, udah deket banget, udah deket. Tapi ternyata ya Tuhan berkata lain gitu. Itu bukan bagian saya gitu ya. Walaupun saya udah di tahap terakhir, udah ketemu dan wawancara langsung sama direkturnya, ya ternyata saya nggak lulus gitu ya. Saya nggak dapatkan yang saya targetkan. Dan itu luar biasa kecewanya gitu ya. Saya mentok banget gitu ya. Saya tetap doa, tetap pelayanan ya, saat teduh dan sebagainya. Tapi saya ngerasa kayak amarah saya itu terlalu besar gitu. Amarah saya terlalu besar karena saya nggak bisa mencapai apa yang saya harapkan. Sehingga pada satu hari ketika dalam saat teduh saya dapat perikop tentang perempuan Samaria. Entah kenapa hari itu tuh Tuhan kayak lagi bicara sama saya bahwa ya cuman Tuhan yang bisa kasih saya kepuasan gitu ya. Ya Tuhan datang loh ke dia dan menawarkan yang tadi ya, air hidup ya. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di situ saya ngelihat iya ya Tuhan, bahwa ternyata cuman Tuhan yang bisa kasih hal yang memuaskan kita gitu. Ya udah saya nyerah gitu. Bener-bener momen saya orang yang biasanya sangat terstruktur, terplanning segala macam ya gitu ya. Saya sadar iya ya Tuhan, ternyata saya udah lebih banyak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan, oke Tuhan, saya mengubah pandangan saya. Saya sadar cuman Tuhan yang bisa memenuhi apa yang menjadi hasrat saya. Ya mindset saya diubah. Damai sejahtera itu benar-benar kayak melingkupi saya dan suami gitu waktu itu ya. Dan puji Tuhan juga ada banyak hal yang Tuhan bukain ke kita gitu ya. Nggak cuman bicara soal berkat materi ya, tapi juga berkat-berkat rohani gitu. Teman-teman mungkin lihat dari ayat 4 ayat 21, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi ketika kita udah mengambil keputusan ya, connect sama Tuhan, kita tahu sebenarnya dia cuma satu-satunya sumber kita gitu. Ternyata Tuhan tuh emang membukakan gitu ya, membukakan banyak inspirasi, membukakan banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Ini perempuan ini bahkan namanya nggak disebut di Alkitab, tapi Tuhan bisa bicara tentang satu hal yang besar loh sama dia gitu ya. 2 ayat yang itu selalu kita sebagai orang Kristen pasti akan refer ke situ kalau kita bicara soal penyembahan. Saya ngelihatnya bahwa ketika kita berhubungan sama Tuhan ya, Tuhan tuh memang nggak pelit gitu. Dia itu pasti akan singkapkan hal-hal besar yang mungkin jauh di luar apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Mungkin kalau saya jadi perempuan Samaria ini, kan saya nggak tahu nih bahwa apa yang Tuhan lagi bicara sama saya ini satu saat di masa depan itu akan jadi hal yang besar gitu ya, hal yang menjadi referensi utama untuk kehidupan kekristenan gitu. Dan saya juga berharap ini juga bisa mengingatkan kita semua ya, bahwa memang connect sama Tuhan
itu sangat penting gitu ya, dan minum air hidup yang diberikan oleh Tuhan, hanya itu yang bisa memuaskan dahaga kita. Itu apapun saat ini yang lagi kita cari. Mungkin yang single lagi mengejar seseorang, ya kan? Atau mungkin kita yang berkeluarga kita lagi sibuk mengejar yang lain, mungkin pengen punya rumah baru, pengen punya mobil baru ya, atau mengejar hal-hal lain dalam hidup kita, itu nggak salah ya. Tapi jangan lupa bahwa cuman dari Tuhan aja kita bisa mendapatkan kepuasan. Nah, hal lainnya yang saya juga belajar dari kisah perempuan Samaria ini adalah bahwa ternyata ya, air hidup itu juga bukan hanya untuk kita loh, pribadi. Ya, kalau kita lihat di bagian cerita berikutnya tentang perempuan Samaria ini, kita lihat dari ayat 25 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu atau Mesias itu?" ya. Di sini saya ngelihat respon perempuan ini, gitu ya. Dia nggak hanya berhenti menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi dia juga melakukan bagiannya, gitu ya. Dengan meninggalkan sumur itu dan langsung cerita ke orang banyak. Padahal kalau tadi kita kembali ke konteks yang sebelumnya, teman-teman, ada kemungkinan perempuan ini nggak mau ketemu sama orang lain, gitu ya. Ada kemungkinan dia menarik diri atau mungkin dia dikucilkan. Gitu. Ada dua kemungkinan itu. Tapi lihat, ketika dia sudah mengenal Allah, dia sudah terhubung dengan Allah, gitu ya. Dia nggak tinggal di situ. Dia nggak hanya berhenti puas di situ, tapi dia juga meninggalkan tempayannya dan dia cerita ke orang-orang tengah kota, gitu ya. Dan di sini saya juga ngeliat bahwa iya ya, nggak boleh egois. Gitu. Kita nggak bisa cuman kayak mengejar, yes nggak salah, kita harus mengejar hubungan yang intim dengan Tuhan, pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan, tapi nggak hanya sampai di situ. Ya, kita juga harus mau ambil bagian untuk menjadi mitranya Allah, gitu ya. Karena ya memang itu adalah tugas kita, gitu ya. Dan dari cerita ini saya benar-benar iya ya, nggak boleh cuman kayak ya udah saya pokoknya mengejar hubungan, oke saya nggak mau terlibat ini dan itu karena saya mau mengejar hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Enggak sampai di situ ternyata gitu ya. Jadi kita juga memang harus menjadi mitranya Allah, menjalankan amanat agung. Dan itu yang terjadi di kehidupan perempuan Samaria ini. Oke. Ini yang terakhir ya. Jadi memang saya mau sharing bahwa tadi pertama hidup terkoneksi sama Tuhan ya. Cuman dia yang bisa kasih kita air hidup. Di luar itu ya kita nggak akan bisa dapat kepuasan. Dan yang kedua tadi bahwa kita ambil bagian, kalau kita sudah menikmati air hidup yang Tuhan kasih, ya kita nggak berhenti di diri kita. Belajar dari perempuan Samaria ini bahwa kita juga harus ambil bagian, apapun itu. Mungkin gulung kabel, mungkin siapin kursi gitu ya, atau mungkin terlibat juga di LCC kalau kita di home gitu ya. Ini saya sekalian promosi juga soalnya. Kalau teman-teman lihat ya di ayat 39, di situ dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini luar biasa teman-teman. Perempuan Samaria ini yang mungkin dikucilkan atau yang mungkin menarik diri dari masyarakat sosial, dia dipakai Tuhan untuk mengerjakan satu misi yang sangat besar. Ingat tadi di depan saya sempat sharing bahwa orang Yahudi itu nggak bergaul sama orang Samaria. Tapi Tuhan mau membagikan kabar keselamatan untuk orang Samaria lewat perempuan Samaria ini, ya. Jadi luar biasa, jangan anggap enteng apapun yang Tuhan percayakan kepada teman-teman hari-hari ini. Jadilah seperti perempuan Samaria ini, di mana juga mau ambil bagian menjadi mitra Allah, mengerjakan amanat agung, ya.